Hai semuanya, terima kasih sudah klik lagi. Sudah akhir tahun dan kita akan coba kepoin, kita akan buka kartu dengan bacaan kita. Temanya kali ini adalah seseorang yang datang padamu di awal tahun. Siapakah seseorang yang akan datang padamu di awal tahun? Jadi awal tahun itu kan bisa mulai dari Januari, Februari, Maret, sampai April ya. Kita coba lihat, kita kepoin bagaimana hubungan kamu dengan dia. Lalu apa tujuannya, mungkin bisa kelihatan juga di sini, karakternya seperti apa, dan siapakah dia yang akan datang padamu di awal tahun. Ini bacaannya general, umum, energinya kolektif, jadi tidak akan bisa resonate untuk semua penonton, bisa cocok bisa enggak, mungkin bisa hanya sebagian saja, sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan kalian masing-masing dan sesuai dengan energi yang ketarik saat saya melakukan readingan ini dan kamu lagi nonton sekarang. Oke, siapakah yang datang padamu di awal tahun? Kita coba lihat dulu bagaimana hubungan kamu dengan dia sebenarnya ya. Bagaimana hubungan kamu dengan dia untuk seseorang yang datang di awal tahun. Di sini ada Eight of Pentacles. Bisa dibilang hubungan kamu dengan dia itu prosesnya cukup panjang. Mungkin kamu sudah mengenal dia cukup lama. Kamu dan dia sepertinya pernah bekerja sama ya, bekerja bersama-sama, pernah terikat dalam suatu hubungan. Apakah itu pekerjaan atau mungkin profesionalitas? Kita coba lihat bagaimana hubungan kamu dengan dia, seseorang yang akan datang kembali di awal tahun. Ada Knight of Cups. Dia ini orangnya jujur sama kamu. Kamu juga jujur sama dia. Jadi orangnya ini memang apa adanya. Hubungan kamu dan dia pun juga dilandasi dengan kejujuran ya. Di sini tidak ada hal-hal yang ditutupi. Sudah melalui proses yang panjang, sudah lama saling mengenal, susah senang dilakoni bersama, kayak gitu. Hubungan kamu dengan dia ini. Three of Pentacles ya, di sini saya merasakan ada sebuah hubungan kerjasama. Kerjasama yang mungkin bisa jadi saling menguntungkan ya. Kamu merasa diuntungkan atau dia yang merasa diuntungkan. Intinya kerjasama ini cukup baik, kerjasama yang berkualitas. Sebuah kerjasama yang saling punya integritas sendiri-sendiri. Kamu punya integritas, dia pun juga punya integritas. Sebuah hubungan kerjasama yang cukup harmonis saya rasa. Ada sesuatu yang dibangun secara bersama-sama di sini. Page of Swords. Di sini ada Page of Swords. Ini seperti ada sesuatu hal yang membuat hubungan kamu dengan dia ini agak berjarak ya. Ada sesuatu hal yang terjadi. Awalnya apa gitu? Ada sebuah awal yang terjadi yang akhirnya membuat hubungan kamu dan dia agak sedikit jauh, agak berjarak gitu. Hubungan yang seperti ini yang saya lihat. Oh, saling curiga. Kamu mungkin mencurigai dia. Dia pun juga melakukan hal yang sama, karena ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Ini situasi hubunganmu dengan dia awalnya yang pernah terjadi. Intinya seseorang yang datang padamu di awal tahun itu adalah orang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Yang terlibat sebuah hubungan kerjasama yang awalnya baik, awalnya sama-sama terbuka, tetapi ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang membuat kamu mencurigai dia. Demikian juga sebaliknya, dia mencurigai kamu, tidak percaya. Ada masalah yang sepertinya tidak bisa kalian pecahkan, gak nemu solusi. Ya, terkait dengan ya pikiran masing-masing ini. Situasi hubungannya ada Seven of Pentacles. Kalau kita ngomongin situasi hubungannya, di sini yang ketarik itu seseorang yang mungkin di pikirannya itu hanya uang, duit, 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 dan duit. Duit, bisnis, uang, duit, bisnis, uang, pekerjaan. Begitu ya. Hanya itu yang dia lihat gitu loh. Sama-sama fokus. Tetapi kamu dan dia sama-sama mencoba hal yang baru, mencoba mungkin bisnis baru, saling meninggalkan.
ada di antara kamu, entah dia, yang memilih untuk pergi, meninggalkan, yang memilih untuk mencoba sesuatu yang baru tanpa dia, ninggalin dia di belakang gitu. King of Cups. Oke, ada yang sedang sedih sekali. Mungkin ini dia, atau kamu yang dia tinggalkan. Di situasi yang sangat sedih, di situasi yang sangat sensitif, emosional. Sudah banyak langkah yang mungkin ini kamu lakukan untuk berkomunikasi dengan dia, atau mungkin dia melakukan komunikasi dengan kamu, mencoba untuk berusaha mengkomunikasikan sesuatu. Tetapi sepertinya sudah terlambat. Hal-hal yang datang secara tiba-tiba, kemudian kecurigaan, pemikiran yang tidak baik, sama-sama terbelenggu dengan negative thinking masing-masing, ini membuat seperti ada tembok yang nggak bisa dipecahkan, yang nggak bisa diruntuhkan. Two of Wands. Akhirnya di sini ada seseorang yang energinya itu memilih untuk menjalani sebuah situasi tanpa kamu, menjalani sebuah situasi tanpa dia. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia ya, karena ada sesuatu yang terjadi tadi di awal yang itu membuat hubungan kalian jadi renggang, saya rasa. Oke, dia datang di awal tahun. Kira-kira apa tujuannya? Apa yang dia inginkan? Apa yang ingin dia katakan? Ace of Pentacles. Dia mencoba mengambil, atau dia mencoba untuk meminta haknya, ya. Dia mencoba untuk meminta haknya. Apakah ini adalah hasil dari usaha atau kerjasama atau bisnis yang kamu dan dia pernah jalani bersama, entahlah. Tetapi dia meminta sesuatu dari kamu yang itu memang sudah menjadi haknya, gitu. Jangan-jangan kamu punya mungkin pinjaman, pernah pinjam duit, pinjam modal ke dia. Dia meminta haknya di sini. Kita coba lihat lagi. Ada Four of Wands. Sebenarnya dia tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu ya. Dia tidak ingin mengganggu kenyamananmu. Dia tidak ingin mengganggu ketentramanmu. Tetapi ada sesuatu hal yang saya rasakan di sini. Dia ini seperti ada permasalahan keluarga. Dia ini sedang terlilit masalah keluarga dan dia butuh. Makanya dia ingat kamu, dia datang ke kamu, dia meminta haknya pada kamu. Oke, kita coba lihat lagi lebih dalam. Ada The Moon. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya memang. Mungkin yang awalnya dia stabil, yang awalnya dia baik-baik saja, ada sebuah situasi yang terjadi yang membuat dia mau nggak mau akhirnya menghubungi kamu, yang membuat mau nggak mau akhirnya dia datang kepadamu, meminta haknya. Awalnya dia nggak mau sih, awalnya dia kayak ragu-ragu, mengingat itu tadi dia nggak mau mengganggu kenyamanan kamu sebenarnya, tapi karena dia butuh. Ada sesuatu dalam kehidupannya yang berubah, yang dia terpaksa melakukan. Dia hanya mendengarkan intuisinya, karena yang dia ingat pada saat dia kondisinya seperti ini, itu hanya kamu. Itu hanya hak yang dia bisa minta dari kamu gitu. Makanya dia datang sama kamu di awal tahun itu. Kita coba lihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi seperti apa. Ten of Wands. Iya, dia kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya. Entah ini pekerjaannya yang berat, atau mungkin usahanya yang gagal, bisnisnya yang gak berjalan seperti harapannya dia, bisnisnya yang kekurangan modal, mungkin ya. Intinya ada sesuatu hal yang berat yang saat ini sedang dia jalani, dan dia keingetannya itu sama kamu. Oke, dia butuh bantuan kayaknya. King of Wands, iya, dia butuh bantuan, dia butuh seseorang yang bisa mengguidance dia. Dia butuh seseorang yang bisa membantu dia, baik itu secara fisik maupun juga secara psikis. Jadi dia juga butuh tenaga nih kayaknya.
butuh bantuan tenaga juga. Mungkin makanya dia ingetnya ke kamu, karena dia melihat kamu itu orang yang sekarang ini udah mapan, udah settle. Kamu juga orang yang baik, bijaksana gitu loh. Makanya dia datangnya ke kamu, bukan ke orang lain. The Hierophant. Ini masalahnya dia berhubungan dengan legalitas ya, kayaknya ya. Berhubungan dengan legal, berhubungan dengan institusi, berhubungan dengan lembaga. Didatangi banyak orang, mungkin pengadilan, mungkin kantor polisi, mungkin kejaksaan. Itu yang saya rasakan di sini. Kita coba lihat lagi. Ada Six of Pentacles, dia butuh bantuan. Dia saat ini benar-benar ada di posisi membutuhkan bantuan dari seseorang. Dan yang dia ingat itu memang hanya kamu di awal tahun. Makanya dia memutuskan untuk datang padamu di awal tahun. Kita coba lihat lagi situasinya dia bagaimana. Two of Swords. Kalau kita bicara sekarang, pada saat kamu nonton video ini, dia kondisinya lagi bingung. Dia sedang bingung apakah dia memang akan datang padamu atau mungkin ke orang lain. Tetapi di sini ada dua hal yang dia pertimbangkan. Yang dia ingat itu hanya kamu dan orang lain. Nah, ini dia bingung milihnya. Milih kamu atau milih datang ke orang lain. Dia memilih kamu ya. Oke. Kita coba lihat lagi, lebih detail, lebih dalam lagi. Apakah kamu harus membantu dia? Ada Four of Pentacles, ada King of Swords, dan ada Ace of Cups. Oke. Dari 3 kartu ini dijelaskan atau disarankan pada kamu. Ketika dia datang padamu di awal tahun nanti, yang perlu kamu lakukan adalah menjelaskan area. Entah ini saya merasakan ketariknya ke arah bisnis sih. Kerjasama lama yang mungkin ditinggalkan tanpa ada kesepakatan yang lain gitu. Tiba-tiba pergi gitu aja. Nah, di sini yang perlu kamu jelaskan adalah kamu memang ada di area mana. Area mana yang menjadi milikmu, menjadi hakmu, atau area mana yang menjadi haknya dia. Kamu harus tegas di sini. Ya, kamu harus memberikan ketegasan. Kalau kamu memang ingin membantu dia, harus jelas. Mungkin ada hitam di atas putih, itu juga penting. Ada kejelasan area mana yang menjadi hakmu dan kewajibanmu, dan area mana yang menjadi hak dan kewajibannya dia. Di sini pun juga ada Ace of Cups. Dijelaskan dari awal. Dijelaskan dari awal. Kamu dan dia ini memang sepertinya saya melihat ada keterikatan, ada hubungan batin juga. Tetapi saya merasakan ini harus dijelaskan, ini harus dipisah antara perasaan dan profesionalitas. Hubungan yang berhubungan dengan chemistry dan profesionalitas itu harus kamu pisahkan ya. Di sini harus tegas. Makanya di sini ada King of Swords. Kamu harus pakai logika, benar-benar pakai logika. Logika dan perasaan harus bisa dipisahkan ketika kamu ingin membantu seseorang yang datang padamu di awal tahun ini. Kita coba spill ada energi zodiak apa yang ketarik dari kartu ini. Oh, banyak banget ya. Oke, kita coba lihat ada zodiak apa saja di sini yang ketarik. Oke, ini dia. Aquarius, Capricorn, Aries, Virgo, Sagittarius, Leo, Taurus, Cancer, Scorpio, Gemini, dan Libra. Saya ulangi ya, ada Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Aries, Leo, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Gemini, dan Libra. Ini adalah energi. Kita coba ke inisialnya dulu sekarang. Inisial untuk kartu yang kita ambil. Kita coba cek dulu. Oke, di sini energi yang ketarik ya. Untuk inisial ada B, L, W, U, A, D, ya. B, L, W, U, A, D. Juga ada R, G, V, J, D, ada K, ada E, ada X, dan juga ada V.
Itu ya, inisial dari orang-orang yang energinya ketarik di video kali ini. Oke guys, memang tidak akan bisa resonate untuk semuanya, jadi sesuaikan dengan energimu, situasi dan kondisi kehidupanmu masing-masing. Bantu saya untuk like, subscribe, kasih komen yang positif. Kita ketemu di energi selanjutnya. Bye-bye.